Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Tamardiah, NIM 220504027 dari kelas B Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Baiklah, langsung saja simak penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang pelanggaran HAM, kita harus memahami terlebih dahulu tentang definisinya. Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau natural rights theory yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada dirinya, dengan demikian tidak dapat dicabut oleh negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak masih dalam kandungan hingga akhir kematiannya. Di dalamnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan hak terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap individu lainnya, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baiklah, kita masuk ke definisi pelanggaran HAM. Menurut Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Menurut standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court atau ICC. Adapun keempat kategori pelanggaran HAM berat ini termasuk, yang pertama adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik serta mental. Bentuk perbuatannya dapat berupa yang pertama adalah pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat, penghilangan paksa, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, perkosaan, perbudakan seksual, ataupun bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot setara, diskriminasi sistematis khususnya berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subordinasi suatu kelompok. Yang kedua adalah genosida. Genosida merupakan pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh ataupun sebagian bangsa tersebut. Bentuk dari perbuatan genosida ini pertama adalah pembunuhan anggota kelompok, penyiksaan dan hukuman kejam, sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan, mencegah kelahiran, serta memindahkan anak-anak secara paksa. Yang ketiga ada kejahatan perang. Kejahatan perang yaitu pelanggaran terhadap hukum perang baik oleh militer maupun warga sipil. Bentuknya dapat berupa yang pertama, menyerang warga sipil dan tenaga medis, perkosaan, perbudakan seksual ataupun bentuk kekerasan seksual lainnya, serta menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Dan terakhir ada agresi. Agresi merupakan perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan. Di samping pelanggaran HAM berat, juga terdapat pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut. Macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan ini yang pertama adalah melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang menjalankan ibadah,
serta melakukan pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, kita akan bahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor internal tersebut diantaranya yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya selalu diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, meskipun cara yang dilakukan dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak manusia yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap tidak toleran tersebut pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor eksternal ini meliputi pertama penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Satu di antara contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga bisa memberikan kita pengaruh yang negatif. Ada sebuah kasus penculikan yang berasal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut dapat menjadi bukti apabila pemanfaatan teknologi tidak sesuai dengan aturan, maka dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi juga dapat menimbulkan dampak pada timbulnya pelanggaran HAM, yaitu pencemaran lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Faktor eksternal terakhir yaitu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan sehari-hari. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kejayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Terakhir, kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Westerling. Peristiwa Westerling terjadi pada tahun 1946 hingga 1947 di Indonesia akibat pasukan Belanda yang menyerang rakyat Sulawesi Selatan. Setidaknya ada 40.000 rakyat tewas oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling. Target utamanya adalah warga sipil atau warga biasa bukan militer yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah kasus kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984. Masalahnya karena urusan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Akibatnya pada 12 September di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, masyarakat mengalami bentrokan dengan aparat, sehingga banyak masyarakat yang terluka dan kehilangan nyawa. Yang ketiga adalah Operasi Militer Aceh. Pelanggaran HAM pada Operasi Militer Aceh terjadi pada tahun 1989 hingga 1998. Pada saat itu, pemerintah Indonesia sedang memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan wilayah Aceh dalam status daerah operasi militer atau DOM. Penyebab utamanya adalah pasukan GAM yang ingin wilayah Aceh memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat kejadian inilah, banyak warga sipil Aceh yang mengalami bentrokan dengan militer hingga jatuh korban jiwa. Yang keempat ada penculikan para aktivis. Penculikan para aktivis ini terjadi mulai tahun 1997 hingga tahun 1998. Aktivis adalah sekelompok orang yang menggerakkan sebuah kegiatan untuk mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, kegiatan aktivis ini dianggap berbahaya oleh pemerintah dan mengganggu berjalannya pemerintahan. Oleh karena itu, terjadilah pelanggaran HAM dengan terjadinya penculikan para aktivis oleh militer.
Bahkan hingga saat ini, kasus penculikan aktivis ini belum terselesaikan dengan baik. Yang kelima adalah tragedi Trisakti. Terjadi pada tahun 1998, tepatnya 12 Mei 1998. Penyebabnya adalah bentrokan yang melibatkan mahasiswa dengan aparat keamanan. Mahasiswa saat itu sedang berdemo dan menuntut kebijakan pemerintah. Akibat terjadi kerusuhan, beberapa mahasiswa dari Universitas Trisakti mengalami luka-luka dan ada yang kehilangan nyawanya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.